Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya dengan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa dapat berkumpul pada hari ini. Kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat. Sebelumnya saya himbau untuk selalu menjaga kesehatan, dibiasakan mencuci tangan, dan dibiasakan menggunakan masker saat berpergian untuk menghindari yang namanya virus COVID-19 atau corona. Karena apa? Virus ini sangat mematikan. Apalagi untuk yang mungkin kondisi badan lagi kurang fit, karena ini akan menyerang sistem imun tubuh. Oke, tidak perlu berlama-lama atau berpanjang-panjang. Saya akan langsung ke inti saja. Saya akan menjelaskan tentang materi dari apa itu sopan santun. Mungkin kalian sudah sering dengar sopan santun itu apa sih? Sopan santun itu berkaitan dengan sikap, pengimplementasian atau penerapan kalian pada sehari-hari. Coba gini, mungkin kalian sering mendengarkan atau mungkin sering belajar atau mungkin sering dinasihati orang tua. Sopan santun itu apa sih? Bagaimana sih cara penerapannya? Terus juga sopan santun itu apa sih manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Saya akan jelaskan. Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sifat santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial yang ada di tengah-tengah lingkungan makhluk sosial lainnya atau masyarakat. Terus orang-orang baik itu adalah orang-orang yang baik sopan santunnya. Orang-orang yang beretika itu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi apa itu sopan santun, dan orang-orang yang bagus tata keramanya adalah orang-orang yang baik sopan santunnya. Di sini sopan santun itu manfaatnya banyak sekali. Sopan santun itu adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan kelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Paham gak? Kenapa bisa dibilang tuntutan? Karena apa? Orang baik itu sudah pasti sopan santunnya baik. Berbicara dengan orang lain itu sudah pasti mengedepankan apa itu sopan santun. Berbicara dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda ataupun sebaya. Apalagi sosial kalian nih, mohon maaf. Tolong diperbaiki sopan santunnya. Pertama dari cara komunikasi yang baik. Zaman sekarang hal-hal yang berbau-bau kata-kata yang terlontar dari mulut kalian itu ya bisa dibilang sudah bukan rahasia lagi. Bisa dibilang rahasia umum, semua orang sudah tahu. Menurut kalian itu baik tidak ketika kalian berkata-kata kasar dengan teman sebaya, atau kalian sedang marah tiba-tiba terlontarlah kata-kata kasar tersebut, itu baik gak? Menurut saya itu tidak baik. Karena apa? Kata-kata kamu adalah cerminan dari dirimu. Kata-kata kamu kasar berarti dirimu kurang baik, sopan santunnya kurang, atau minus, atau tidak ada sama sekali. Siapa yang dirugikan? Diri kamu sendiri. Pertama, di lingkungan masyarakat yang paling dirugikan itu adalah kamu. Orang akan menjauhi kamu. Karena apa? Menurut mereka tidak pantas bergaul dengan orang-orang yang tidak baik sopan santunnya. Dia tidak bisa memanajemen kata-katanya, sehingga kata-kata buruk saja yang terlontar dari mulutnya. Tidak bisa menghargai gimana perasaan orang lain. Ya, itu. Terus satu lagi, sopan santun harus diterapkan dimanapun, sesuai dengan tuntutan lingkungan tempat kita berada. Karena apa? Kita itu adalah makhluk sosial. Kita itu butuh orang lain untuk hidup. Kita itu butuh orang lain untuk menemukan solusi bagaimana permasalahan hidup kita. Terus di sini contohnya, sopan santun itu yang paling diterapkan pertama kali adalah di sekitar ruang lingkup rumah atau ruang lingkup keluarga. Bagaimana cara kita menerapkannya? Bersikap baiklah terhadap orang tua. Kita harus menghargai, kita harus menyayangi, benar-benar kita itu harus mempunyai adab sebagai manusia. Kita harus memperlakukan orang tua kita sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya orang tua kita memperlakukan kita. Ya. Lalu di sini ada penerapan di ruang lingkup masyarakat. Ruang lingkup masyarakat itu adalah hal yang baik. Ketika kamu baik, orang itu akan berpikir kamu itu adalah orang yang baik. Karena apa?
Orang baik itu adalah orang yang sopan. Ketika dia bertemu dengan tetangganya, dia mengucapkan salam, dia tersenyum dan tidak mengumpat. Tahu mengumpat? Menjelek-jelekan orang lain di belakang. Itu adalah bukan cerminan dari sikap sopan santun. Lalu di sini sopan santun dalam lingkungan sekolah selanjutnya. Tahu kan hal yang harus kamu lakukan di dalam ruang lingkup sekolah atau yang di dalam lingkungan sekolah. Tolong perlakukan teman kamu itu dengan sebaik-baiknya. Tolong berbicara atau berkomunikasi itu dengan baik dan benar. Jangan sampai kata-kata kasar itu terlontar. Walaupun kamu seakrab apapun dengan teman kamu atau dengan teman sebangku, tolong dijaga sopan santunnya, dijaga etikanya, tolong dijaga kata-katanya. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kita mungkin dengan enjoynya berkata sesuai atau dengan demikian kasarnya. Karena ya kamu anggap itu adalah sebuah persahabatan. Sahabatan itu tidak mengenal yang namanya sakit hati. Salah. Karena apa? Orang itu punya perasaan masing-masing atau perasaan yang kita tidak ketahui. Oke, kalau misalkan dia sedang baik perasaannya, sedang baik moodnya, dia tidak akan marah, ya kan? Tetapi ketika dia lagi banyak masalah, tiba-tiba kamu berbicara tidak pantas, ya kalau dia marah ya wajar. Karena apa? Kata-kata yang tidak sopan terlontar dari mulut kamu. Ya, tolong dijaga. Tuh, mungkin menurut saya itu adalah PR nomor 1. Dijaga sopan santunnya. Lalu di sini cerminan sopan santun di sekolah itu apa aja sih? Pertama, menjaga kebersihan sekolah. Apabila kamu ada tugas piket, kamu kerjakan. Ketika ada yang mengingatkan, ya kamu terima karena emang itu udah tanggung jawab kamu. Ya, kalau misalkan kamu ketika lagi disuruh atau misalkan dinasihatin sama teman kamu, tolong jangan marah. Bicara sesuai dengan norma, disesuaikan dengan sopan santunnya, disesuaikan dengan akidah yang baik. Karena apa? Sekali lagi saya tegaskan, sikap yang baik atau sikap sopan santun adalah cerminan dari diri kamu sendiri. Apabila kamu berkata kasar, berarti diri kamu masih kurang baik, masih butuh evaluasi lagi, masih butuh introspeksi diri lagi. Ya. Untuk masalah yang lain, menurut saya, apabila kamu punya sikap sopan santun saja, sikap yang lain itu akan mengikuti, dan selamanya itu kamu akan dicap menjadi orang baik. Orang-orang yang sopan, orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Karena apa? Dia bisa memanajemen dirinya sendiri. Dia selalu menjunjung tinggi apa itu namanya sopan santun. Orang yang sopan santun sudah pasti dia bisa berpikir jernih. Dia bisa berpikir positif. Karena apa? Tidak ada hal-hal buruk yang dia pikirkan selain berpikir positif. Orang-orang berpikir positif adalah sudah pasti orang yang berbicaranya itu baik. Tidak kata-kata kasar yang terlontar. Tolong diperbaiki kata-katanya, tolong diperbaiki sikapnya. Karena apa? Masa depan sekarang ini adalah tanggung jawab kalian. Di masa depan kalian itu adalah orang-orang yang berjasa untuk kemajuan negara ini. Bukan saya lagi, bukan orang tua kamu, ataupun bukan guru-guru kamu di sekolah lagi yang berperan, tapi kamulah yang memulai. Ya. Kita harus jadi generasi-generasi penerus yang baik. Pertama, generasi yang baik akhlaknya, baik tutur katanya, sopan santun perilakunya. Ya. Saya harap kalian mendengarkan, kalian menyimak. Tolong pahami dengan baik apa itu sopan santun. Menurut saya ini adalah sikap yang mudah untuk dipahami, sikap yang mudah untuk dijalani. Cuma sangat sulit untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-harinya, apalagi kita dalam ruang lingkup yang bisa dibilang kurang baik. Kali lagi, ini adalah awal untuk kalian. Bersikaplah baik, bijaklah dalam bertindak, berbaik sangkalah kalian kepada orang lain. Karena apa? Kalian ini adalah makhluk sosial. Kalian butuh orang lain untuk hidup, untuk menjalani hidup. Mungkin segitu saja.
materi dari saya semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mungkin kurang jelas, nanti bisa tanyakan langsung ke saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.